Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Haditsun syarif. Hanya saja sekalian amal itu dengan niat. Dan hanya saja bagi tiap-tiap seseorang itu apa yang ia niatkan. Pengarang kitab Yawaqitul Jawahir ini, beliau memulai kitabnya sebelum beliau mengemukakan Bismillah dan seterusnya. Pada tulisan kitabnya beliau dahulukan dengan mengemukakan hadis Nabi, yang artinya sekalian amal itu dengan niat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpendapat innamal a'malu binniyat ini artinya adalah innama sahhal a'malu binniyat. Hanya saja sah sekalian amal dengan niat. Itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi apapun amal pekerjaan tanpa disertai niat maka tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi seseorang itu dalam hadis ini dikatakan apa yang ia niatkan. Jadi setiap amal harus diusahakan dengan niat yang baik. Orang yang beramal bersedekah karena riya, maka pada hari kiamat nanti Allah kemudian dalam hadis kursi berfirman, artinya ambil olehmu akan pahalanya kepada orang yang kamu riyai. Nah, jadi ini beliau mengingatkan kepada kita setiap amal apapun harus dengan niat yang baik. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang memberi nikmat yang besar-besar dan memberi nikmat yang sini-sini, ia jua aku memulai risalah ini. Jadi ujar Sidin, ujar pengarang kitab ini, aku ujar Sidin memulai kitabku ini dengan Bismillah. Nang Allah itu yang maha memberi nikmat besar kepada setiap hamba. Nah, aku minta pertolongan kepada Allah untuk memulai menulis kitab ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yakni segala puji tertentu bagi Allah, bagi Tuhan yang menunjuki akan kami bagi jalan yang betul, dan tiada kami beroleh petunjuk jika tiada ditunjuk oleh Allah Ta'ala akan kami. Jadi Jasidin beliau ini memuji Allah nang memberikan jalan yang lurus, yang tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah dan petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Tidak bisa kita paksakan seseorang untuk mendapatkan hidayah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jika kemudian kita mendakwahi seseorang atau suatu kaum, jangan lupa untuk memintakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan membawa nafsu untuk mereka mau mengikuti akan kita. Jadi kita hanya tugas menyampaikan, yang memberi hidayah Allah. Innama alaikal balag. Hanya saja kepadamu wahai Muhammad hanya menyampaikan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun,
tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk itu. Jadi tetap selain kita berdakwah, memberikan nasihat kepada orang, kepada anak, kepada keluarga, jangan pernah lupa untuk mendoakan mereka. Begitu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bermula rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kami Nabi Muhammad dan segala keluarganya dan segala sahabatnya sekalian. Kada lupa pula musannif muallif ini menyertakan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabat sekalian. Oleh karena setiap apapun sesuatu harus disertai dengan salawat. Harus disertai dengan salawat. Karena seseorang hamba datang pada hari kiamat nanti, meskipun membawa seluruh amal-amalan, kebaikan seluruh manusia, dia yang sendirian membawanya, dan atas nama dia tidak akan diterima Allah, kecuali amalan tersebut disertai dengan salawat. Begitu di dalam hadis Nabi yang dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin.